naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Segala puji, segala kemuliaan, sembah kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diberi kesempatan lagi Tuhan, saat ini untuk bersaat teduh, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan renungan hari ini. Kami siapkan hati kami, berbicaralah di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian. Hari ini hari Sabtu tanggal 10 Februari. Bagi saudara-saudara yang merayakan Imlek, saya mengucapkan Kongsi Fachai. Tuhan memberkati kita semua. Pembacaan Alkitab diambil dari Efesus 1 ayat 18. Judul renungan kita adalah Kekudusan membawa kepada kemuliaan. Saya akan bacakan dari Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus dengan mengucap syukur karena dua hal ini, yaitu karena iman mereka kepada Yesus Kristus dan kasih mereka kepada semua orang kudus. Jemaat di Efesus telah beriman kepada Yesus dan bertumbuh di dalam iman mereka yang dinyatakan oleh kasih mereka kepada semua orang. Semua orang percaya harus mengalami pertumbuhan di dalam iman. Langkah awal yang ditandai dengan pertobatan dan percaya kepada Yesus itu harus dilanjuti dengan mengalami perubahan hidup seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Hidup mereka yang lama yang penuh dengan dosa itu telah mati bersama dengan kematian Yesus. Tetapi selanjutnya mereka mengalami hidup baru, yakni hidup bersama dengan Kristus, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Selanjutnya Paulus meminta agar jemaat di Efesus diberi Tuhan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar di ayat 17. Dengan Tuhan menjadikan mata hati kita terang di ayat 18a. Mata hati di sini berbicara tentang keseluruhan batin kita, pola pikir kita, termasuk perasaan kita. Jadi segenap batin, jiwa, dan pikiran, dan perasaan kita terbuka dan menjadi terang, sehingga kita bisa mengerti dan menerima kebenaran Allah. Jadi jika kita ingin bertumbuh di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita membutuhkan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan membawa kita bisa mengenal Allah dengan benar, karena Roh Kudus akan menyingkapkan segala kebenaran Allah bagi kita. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, tetapi apabila Ia datang, maksudnya yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Mengapa kita perlu mengenal Allah dengan benar, saudara? Yang pertama, agar kita mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Di dalam ayat 18b. Kita adalah orang-orang yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Roma 1 ayat 6. Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya? Hidup yang tidak dapat binasa. 2 Timotius 1 ayat 9-10. Kemerdekaan dari dosa. Galatia 5 ayat 13. Memiliki damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Kolose 3 ayat 15. Menderita karena Kristus sebagai kasih karunia. 1 Petrus 2 ayat 20-21. Memperoleh hadiah. Filipi 3 ayat 14. Semua ini adalah rencana Allah ketika Dia memanggil kita. Ia memanggil kita kepada kekudusan, kepada kemerdekaan, kepada damai sejahtera, dan untuk menderita, dan juga kepada kemuliaan. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus mengenal Kristus dengan benar? Agar kita mengetahui kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Di ayat 18c. Kemuliaan apa sajakah, saudara? Bagian di dalam kerajaan terang. Kolose 1 ayat 12. Memiliki Roh Kudus yang menjadikan kita milik Allah. Efesus 1 ayat 14. Bagian yang tidak dapat binasa yang tersimpan di dalam surga. Keselamatan yang telah tersedia. 1 Petrus 1 ayat 4-5. Menjadi anak-anak Allah dan menjadi sama seperti Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 2. Menjadi warga negara surga. Filipi 3 ayat 20. Wahyu 7 ayat 9-10. Kita memulai kehidupan kekristenan kita dengan panggilan Allah. Dan kita akan mengakhirinya dengan kemuliaan yang telah ditentukan Tuhan bagi kita. Kita akan melihat Dia dan Kristus dan menyembah Dia, dan kita akan menikmati persekutuan yang sempurna satu sama lain di hadirat Allah yang sebenarnya. Yang ketiga, saudara, mengapa sebabnya? Agar kita menerima kuasa Allah yang besar. Di ayat 19-20. Kita membutuhkan kuasa Allah yang besar yang akan membawa kita mulai dari kita dipanggil sampai kepada kita menerima kemuliaan kelak. Kuasanya dahsyat dan cukup bagi kita. Kuasa yang telah membangkitkan Yesus dari kematian. Kuasa yang mengatasi musuh, dua musuh yang manusia tidak bisa menguasainya. Yaitu apa, saudara? Kematian dan dosa. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus, maka kita menerima jaminan bahwa dengan kuasa Allah, kita akan mengatasi dan menang atas maut dan dosa. Apa perenungan kita hari ini?
dengan mengetahui betapa besar rancangan Allah bagi orang percaya dan betapa besar kemuliaan yang disediakan Allah bagi orang benar, maka marilah kita hidup dengan bersyukur dan bertumbuh terus dalam iman kita kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara. Oh, terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sudah diingatkan kembali bahwa tidak ada yang sia-sia di dalam kami melayani Tuhan. Bahkan ketika kami taat, ketika kami hidup kudus, yaitu mentaati dan setia kepada Tuhan, maka kami akan menerima kemuliaan yang kekal yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Bahkan selama kami di bumi, kami pun akan menerima kemuliaan Tuhan, damai sejahtera, sukacita surgawi, pengharapan yang tidak pernah putus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Engkau berkati setiap kami semua yang mendengar, Engkau melawat setiap kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.